Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Dua sahabat kecil yang tampak sedang berjalan bersama itu bernama Abiyu dan Arjuna. Usianya 9 dan 8 tahun, warga Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Ada sebuah kesamaan dari dua sahabat tersebut. Mereka sama-sama hobi memancing ikan di kolam. Bahkan terkadang mereka juga membantu warga sekitar untuk membersihkan kolam-kolam ikan mereka dengan upah beberapa ekor ikan untuk dibawa pulang. Hal sederhana tersebut sudah membuat hidup mereka berdua bahagia. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kegemaran mereka akan memancing itu jugalah yang menjadi penyebab berakhirnya hidup mereka berdua sobat. Dengan cara yang sungguh keji dan dilakukan oleh salah satu orang yang mereka kenal betul. Apakah yang terjadi kepada Abiyu dan Arjuna? Siapakah orang yang berada di balik hilangnya nyawa mereka berdua? Dan benarkah kasus ini masih menyisakan sebuah teka-teki yang belum terusut tuntas? Sebuah kisah kasus dari Kota Bengkulu. Kita ikuti sampai akhir ya sobat. Abiyu adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang merupakan putra dari seorang anggota TNI Angkatan Laut di Bengkulu. Sebagaimana wajarnya anak umur 9 tahun saat ini, Abiyu sering menghabiskan waktu luangnya untuk bermain bersama teman-temannya yang juga adalah tetangganya. Entah itu bermain handphone di rumah atau bermain di luar rumah seperti memancing ikan di kolam-kolam milik tetangga. Dan memancing ini adalah kegiatan yang cukup sering Abiyu lakukan bersama teman-temannya. Salah satu teman yang sering bermain bersamanya adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Arjuna. Seperti pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, siang itu Abiyu pergi bermain ke rumah Arjuna. Mereka berdua asik memainkan handphone sampai handphone milik sang ibu yang dipakai oleh Arjuna kehabisan baterai. Sang ibu pun meminta kepada anaknya tersebut untuk mengecas baterainya terlebih dahulu. Setelah itu mereka bermain kembali sebentar di dalam rumah. Namun selang sekitar 1 jam kemudian keduanya sudah tidak lagi berada di dalam rumah. Awalnya sang ibu berpikir jika kedua anak tersebut sedang bermain di luar sebentar dan akan kembali pulang tidak lama lagi. Namun ternyata setelah jam di dinding terus berdetik sampai menjelang maghrib, Abiyu dan Arjuna belum juga pulang sobat. Keluarga kedua anak tersebut mulai dilanda panik. Mereka pun mulai bergerak mencari-cari di mana Abiyu dan Arjuna berada. Setiap warga yang ditemui mereka tanyai, apakah ada yang melihat kedua anak tadi? Beberapa informasi penting juga mereka dapatkan dari para warga. Ada yang menyaksikan bahwa Abiyu dan Arjuna tampak berjalan ke arah kolam membawa pancing. Ada juga seorang pemilik kolam yang menyatakan bahwa benar Abiyu dan Arjuna tadi main ke kolamnya membantu membersihkan kolam dengan upah bawa pulang ikan gratis. Tapi kemudian setelah itu mereka berdua sudah pulang sejak sore hari. Sampai malam hari warga semakin banyak yang ikut membantu mencari keberadaan dua sahabat tersebut. Namun belum juga ditemukan. Pencarian dilakukan dengan semakin intensif. Mereka menyisir area sungai, mencari ke rumah teman-teman Abiyu dan Arjuna, dan juga mencari ke tempat-tempat main yang biasa mereka berdua sambangi. Namun hasilnya masih nihil sobat. Hilangnya dua anak tersebut menjadi pembicaraan di Kelurahan Kandang saat itu. Dan mungkin hampir semua warga ikut membantu pencarian. Termasuk ada sepasang suami istri warga setempat yang bernama Sony Caniago dan Victoria Tanjung, di mana mereka membantu pencarian melalui cara penerawangan. Mereka mengaku sebagai orang pintar di daerah tersebut dan dari hasil penerawangan rupanya sebuah kabar kurang mengenakan yang mereka lihat. Mereka mengatakan bahwa kedua anak tersebut sudah tiada dan tubuhnya sudah terbawa arus sungai sampai akhirnya hanyut di lautan. Mereka kemudian juga menyarankan para warga untuk mencari ke rumah-rumah kosong di kawasan tersebut dan juga memeriksa sumur-sumur yang ada di sana. Mendengar hasil penerawangan dari sepasang suami istri ini, tentu saja keluarga Abiyu dan Arjuna antara percaya tidak percaya karena tidak ada bukti valid sama sekali. Maka mereka dan para warga terus saja berusaha melakukan pencarian. Namun sampai hampir 1 pekan lamanya dua sahabat tersebut belum juga bisa ditemukan.
Sampai kemudian sekelompok nelayan yang sedang mencari umpan untuk udang di laut pada hari Minggu pagi tanggal 20 April 2025 menemukan sebuah karung putih terapung di air. Tampak sangat mencurigakan. Mereka pun kemudian mengambil karung putih tersebut, membukanya, dan terbuktilah kecurigaan mereka benar adanya. Tampak tubuh manusia yang sudah tidak lagi utuh di dalamnya dan juga ditemukan pemberat, sehingga seolah tubuh tersebut awalnya berusaha ditenggelamkan ke dasar perairan, namun rupanya gagal hingga akhirnya terapung dan ditemukan oleh para nelayan pagi itu. Penemuan tubuh dalam karung tersebut mereka laporkan ke kepolisian setempat untuk diusut lebih lanjut. Namun ternyata tugas tim penyelidik cukup sulit untuk mengusut identitas tubuh dalam karung tersebut sobat, karena kondisinya sudah tidak utuh lagi. Bahkan dikabarkan yang masih utuh hanyalah kepala saja. Mereka pun belum bisa langsung menyimpulkan apakah ini ada kaitannya dengan hilangnya 2 anak beberapa hari lalu. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, pihak keluarga Abiyu dan Arjuna juga dihubungi untuk membantu identifikasi apakah mereka mengenali bagian tubuh yang ditemukan tersebut. Walau teramat sulit untuk mengenali karena kondisi tubuh yang sudah tidak lagi utuh, ada sedikit perasaan tidak menentu di hati ibu dari Abiyu ketika melihat ada sedikit tanda di bagian tubuh tersebut yang sepertinya beliau sangat kenali. Namun perasaan tersebut masih dipendamnya karena belum bisa memastikan 100% apakah tubuh tersebut adalah Abiyu atau bukan. Polisi juga harus melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Setelah diselidiki dengan lebih teliti lagi, ada sebuah petunjuk penting di karung tersebut. Ada tulisan nama Ibrahim Tanjung dan kota Bengkulu di sana. Mereka pun mulai menyusuri asal-usul karung berdasarkan nama tersebut sampai akhirnya diperolehlah identitas asal karung tersebut sobat. Jadi bukan identitas dari tubuh di dalamnya terlebih dahulu yang terdeteksi, melainkan identitas dari karung yang membungkus tubuh tersebut yang terkuak lebih dahulu. Dengan cepat, tim kepolisian memperoleh data lengkap dari Ibrahim Tanjung, tercatat beralamat di Kelurahan Kandang, sama dengan lokasi tempat tinggal 2 anak yang hilang kemarin. Hingga pada akhirnya, tanggal 21 April 2025 malam, warga Kelurahan Kandang yang sedang melaksanakan yasinan dibuat terkejut dengan datangnya serombongan tim kepolisian yang menuju ke arah rumah tetangga mereka, sebuah rumah bercat pink dan hijau milik Pak Sony Caniago dan Ibu Victoria Tanjung. Warga yang penasaran mulai mendekati rumah tersebut dan tampak para anggota kepolisian mencari-cari barang di dalam rumah tersebut sampai akhirnya mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu karung dengan tulisan Ibrahim Tanjung seperti karung yang ditemukan kemarin. Dan di tengah-tengah penggeledahan rumah itu, anggota kepolisian juga mencium aroma yang kurang sedap dari arah samping rumah. Mereka pun bersama-sama mencari sumber aroma tersebut. Rupanya dari sebuah septic tank. Tampak ada beberapa helai serai wangi di sekitar septic tank, seolah ada usaha menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan suatu aroma. Mereka pun membuka tutup septic tank yang berukuran cukup besar tersebut dan akhirnya menemukan sebuah bungkusan karung putih lagi, identik dengan karung kemarin. Setelah dibuka ikatannya, mereka menemukan fakta baru yang mengejutkan semua pihak saat itu sobat. Tubuh kecil Ade Arjuna ada di dalamnya. Tentu saja dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dan mulai membusuk. Dengan segera mereka pun mengamankan pemilik rumah, yaitu satu keluarga yang terdiri dari ayah sambung, ibu, dan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang tidak lain. Mereka adalah Sony Caniago dan Victoria Tanjung yang sempat mengaku bisa menerawang tadi, serta anak mereka yang bernama Putra berusia 17 tahun. Tubuh kecil Arjuna juga segera dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan sobat, dan di sana pula lah tangis keluarga Arjuna pecah setelah memastikan bahwa betul itu adalah anak mereka Arjuna yang hilang kemarin. Dalam waktu yang sama, pihak keluarga Abiyu juga kemudian menyadari bahwa tubuh yang ditemukan sehari lalu pasti adalah Abiyu. Tangis kedua keluarga tidak lagi terbendung. Mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Warga Kelurahan Kandang juga menuntut hal yang sama. Kesedihan kedua keluarga adalah kesedihan satu warga. Di hadapan tim penyelidik,
putra remaja usia 17 tahun itu akhirnya mengungkap semua tabir misteri Abhiyu dan Arjuna ini. Pemuda itu mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi nyawa dua anak kecil tersebut, dan putra juga menceritakan kronologinya kepada pihak kepolisian. Kita masuk ke kronologi ya sobat, menurut pengakuan dari putra. Jadi pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 lalu, putra mendapati Abhiyu dan Arjuna bermain-main di kolam ikannya dan mereka mengambil ikan-ikan dari kolam tersebut. Putra menjadi emosi saat itu dan dengan segera dia dekati kedua anak tersebut. Dengan cepat dia gunakan seluruh tenaganya untuk menjerat leher Abhiyu dan Arjuna. Abhiyu dijerat dengan tangan kirinya dan Arjuna dijerat dengan tangan kanannya. Setelah itu dia masukkan kedua anak tersebut ke dalam kolam. Dia benamkan keduanya sampai akhirnya mereka berdua tidak lagi bernafas dan kehilangan nyawanya saat itu juga. Kebetulan waktu itu ayah dan ibu putra tidak berada di rumah. Mereka berdua sedang bekerja. Sang ayah sambung Pak Sony bekerja sebagai pedagang cabai giling, sedangkan sang ibu Victoria sedang bekerja sebagai penyewa mainan odong-odong di kawasan Taman Simpang Kandis. Pulangnya baru malam hari, sehingga si putra ini bisa dengan bebas melakukan aksinya tersebut. Namun tampaknya setelah mendapati kedua anak itu tidak lagi bernyawa, putra sempat panik. Kemudian dia ambil karung goni yang ada di dalam rumahnya, dia masukkan masing-masing tubuh Abhiyu dan Arjuna ke dalam dua karung yang berbeda. Diikatnya bagian atas karung dan tidak lupa diberinya pemberat. Setelah itu putra membawa karung yang berisi tubuh Abhiyu dengan motor metiknya ke arah sungai di bawah jembatan Arau Bintang. Sekitar pukul 6:30 malam dia tuntaskan aksinya tersebut. Kemudian setelah itu dia kembali pulang ke rumah dengan tujuan awalnya untuk mengambil kembali satu karung yang tertinggal. Namun ternyata setelah sampai di kawasan sekitar rumahnya, dia melihat orang tua korbannya beserta beberapa warga sudah mulai melakukan pencarian terhadap Abhiyu dan juga Arjuna. Maka putra pun mengurungkan niatnya tersebut dan kemudian mengubah rencananya. Dia bawa karung yang satu lagi ke arah samping rumahnya, lalu dia masukkan ke dalam septic tank yang memang berukuran cukup besar sobat. Dan semua itu putra akui bahwa dia melakukannya seorang diri, tidak dibantu sama sekali oleh kedua orang tuanya. Bahkan kedua orang tuanya juga mengaku jika mereka baru tahu ada kejadian ini setelah ada penggerebekan malam tadi. Motifnya melakukan hal tersebut adalah karena putra emosi tidak terima saat melihat Abhiyu dan Arjuna memancing ikan di kolamnya tanpa izin. Untuk motif dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka itu diakui bahwa mereka ini sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang, kemudian ada anak ini sedang mancing di sana. Pengakuan ini menjadi cukup viral terutama di kawasan tempat tinggal putra dan beberapa warga ada yang tidak percaya jika kedua orang tua putra tidak terlibat dalam kasus ini. Karena mereka mengingat ketika para warga melakukan pencarian, Pak Sony dan juga Ibu Victoria seolah-olah berusaha mengaburkan jejak. Saat warga ingin memeriksa ke dalam rumah mereka selalu mengarahkannya ke tempat lain. Kemudian saat akan mengecek CCTV yang ada di sekitaran rumah mereka juga mengarahkannya ke CCTV lain saja. Selain itu Pak Sony juga sempat terlihat membawa banyak daun serai wangi beberapa hari sebelum ditemukannya tubuh Arjuna di septic tank mereka. Belum lagi upaya mereka berdua berpura-pura bisa menerawang. Cukup aneh di mata warga sekitar. Maka pihak keluarga dan warga sekitar yang ikut menjadi emosi juga menuntut agar kedua orang tua pelaku ikut diperiksa dengan lebih mendalam lagi. Untuk sementara ini, polisi hanya menetapkan putra sebagai satu-satunya pelaku. Namun kedua orang tuanya juga masih mereka amankan di markas atas permintaan kedua orang itu sendiri karena khawatir akan diamuk massa jika kembali pulang ke rumahnya di Kelurahan Kandang. Dan sepertinya kekhawatiran mereka sangat beralasan sobat, karena kondisi rumah hijau pink mereka saat ini sudah porak-poranda dirusak oleh para warga yang merasa sangat emosi terhadap tindakan putra dan keluarganya. Saat ini tubuh kedua sahabat kecil tersebut sudah dimakamkan di pembaringan terakhirnya masing-masing.
Ada sebuah kisah mengharukan diperoleh dari cerita sang anggota TNI Angkatan Laut yaitu ayah dari Abiyu, bahwa sebelum Abiyu tiada, kakak pertama Abiyu sudah lebih dulu tiada, dan kini anak keempat mereka, Abiyu, menyusul sang kakak ke keabadian. Abiyu dan sang kakak dimakamkan berdekatan di tanah kelahiran sang ibunda di Batu Raja. Kita doakan sama-sama ya sobat semua, semoga adik Abiyu dan adik Arjuna sudah bermain kembali di taman surganya Allah, dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, serta ketabahan dalam menjalani ujian ini. Semoga juga kasus dapat terungkap tuntas setuntas-tuntasnya, serta pelaku bisa mendapat hukuman yang setimpal. Untuk sementara, Putra dijerat dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Bagaimana sobat pendapatnya mengenai kasus ini? Adakah juga kejanggalan di benak sobat semua? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Demikian kisah kasus kita kali ini. Semoga selalu ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Dan jangan lupa terus berdoa memohon perlindungan Tuhan ya sobat semua. Terima kasih buat sobat Mbak Tiul semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.